Cara menghasilkan uang dari YouTube selain menggunakan iklan AdSense. Oke teman-teman semuanya, terutama YouTuber pemula, saya sangat yakin kalian pasti berpikir bahwa iklan AdSense adalah satu-satunya cara untuk menghasilkan uang dari YouTube, ya kan? Sehingga kalian berusaha payah mengejar syarat monetisasi, yaitu 1000 subscriber dan 4000 jam tayang. Nah, tapi faktanya bukan seperti itu teman-teman. Iklan AdSense itu adalah salah satu cara dan bukan satu-satunya cara teman-teman. Nah, jadi di video kali ini saya ingin sharing sama kalian cara menghasilkan uang dari YouTube selain dengan iklan AdSense. Oke, disimak sampai habis video ini, jangan di skip-skip. Siapa tahu salah satu dari yang saya share ini bisa bermanfaat untuk kalian teman-teman. Yang pertama, untuk menghasilkan uang dari YouTube itu adalah kita bisa berjualan produk teman-teman, berjualan produk sendiri. Produk apa mas? Ya kalian bisa membuat produk misalnya kaos atau kemeja ataupun topi yang kalian desain dengan sablonan nama channel kalian atau channel nama kalian, seperti itu teman-teman. Nah terus kalian bisa jual tuh. Kalau enggak, kalian bisa menjual produk-produk yang kalian miliki, seperti misalnya kalian seorang pembisnis gula pasir. Nah, kalian bisa tuh menawarkan produk kalian itu di channel YouTube kalian. Kalian pengrajin kerudung, kalian bisa tawarkan produk itu di channel YouTube kalian. Nah, gini, mas saya kepengen jualan, tapi saya itu nggak punya produk. Kalian bisa menjadi reseller teman-teman. Nah, mungkin ada yang bilang seperti ini, mas saya kepengen jadi reseller, tapi kan reseller kan harus modal uang dulu, ya kan? Saya nggak punya uang mas. Kalian bisa menjadi dropshipper teman-teman. Nah kalau dropshipper itu tidak menggunakan modal teman-teman. Nah untuk cara yang pertama ini saya sudah melakukan sendiri juga teman-teman, yaitu saya berjualan produk saya sendiri teman-teman. Nah bahkan saya beberapa kali melakukan pengiriman paket itu di beberapa kota seperti daerah Kalimantan, Papua, Sumatera, Sulawesi. Ya alhamdulillah sekali teman-teman. Dan saya bisa melakukan pengiriman paket seperti itu ya karena saya mempromosikan produk saya di channel YouTube saya ini teman-teman. Itu yang pertama. Terus yang kedua, cara menghasilkan uang dari YouTube selain dari iklan AdSense adalah dengan endorse. Nah pasti kalian akan berpikir nih, mas kalau subscribernya itu masih sedikit, mungkin nggak sih dapat endorse? Mas kalau channel kita itu belum dapat iklan, ada nggak ya orang yang mau endorse kita? Nah, saya ingin cerita nih teman-teman. Saya mendapatkan endorse pertama saya itu saat subscriber saya itu 500 orang teman-teman. 500 subscriber saya udah dapat endorse. Nah, jadi gini, pertama kali saya membuat channel YouTube itu membahas tentang bisnis rokok ya teman-teman. Nah, setelah itu ternyata video yang saya yang lama-lama itu ada beberapa yang terbilang viral, viewsnya itu lumayan teman-teman. Nah tapi subscriber saya masih 500, saya dapat beberapa email dari tim marketing salah satu brand rokok teman-teman. Jadi ada beberapa brand rokok yang kirim email ke saya, mas tolong review rokok ini mas, mas review rokok ini mas, seperti itu. Dan saya juga mendapatkan upah dari hasil review saya, seperti itu teman-teman. Nah jadi gini, orang endorse itu nggak hanya melihat dari jumlah subscriber, tapi yang dilihat itu banyak aspek teman-teman, seperti jumlah viewer, jumlah interaksi di kolom komentar kalian, terus juga channelnya itu harus spesifik. Seperti saya waktu membuat channel pertama kali, saya konsisten yaitu membahas tentang rokok. Ya udah rokok terus yang saya bahas teman-teman. Itu mungkin alasan mereka kenapa mau endorse YouTuber yang subscribernya masih 500 teman-teman. Nah, endorse juga ada dua jenis. Ada endorse produk, ada endorse jasa. Nah, kalau untuk endorse jasa, itu misalnya kita mempromosikan channel YouTube orang lain di postingan komunitas kita. Itu namanya endorse jasa promote ya teman-teman, seperti itu. Terus yang ketiga, kita bisa menghasilkan uang dari YouTube selain dari iklan AdSense, itu adalah dengan mengikuti program afiliasi atau affiliate marketing. Bagi yang belum paham atau baru dengar istilah affiliate marketing seperti ini teman-teman, di zaman digital seperti ini itu semuanya itu dilakukan serba digital, serba online ya kak. Kepengen beli makanan pakai online, kepengen bepergian pakai online, terus mau beli produk apapun juga pakai online. Jadi
saat ini memang kita berada di era digitalisasi. Nah, untuk affiliate marketing itu gini teman-teman, kita itu disuruh mempromosikan link sebuah produk teman-teman. Jadi kita itu mempromosikan link teman-teman. Nah, biasanya gini, misalnya ada sebuah perusahaan yang membuat sebuah software. Nah, software ini berfungsi misalnya bisa untuk pembukuan, bisa untuk melakukan riset dan lain sebagainya. Nah, saya mendaftar menjadi affiliate marketing untuk software ini. Saya akan dikasih link, lalu pekerjaan saya hanya nge-share link tersebut teman-teman di grup-grup sosial media yang saya ikuti, yang saya miliki seperti itu. Nanti kalau ada orang yang klik link yang saya share tadi, terus melakukan pembelian software tersebut, saya akan mendapatkan upah, saya akan mendapatkan komisi ataupun royalti seperti itu teman-teman. Terus berikutnya, yang keempat, cara yang bisa kalian lakukan adalah kalian bisa membuat kelas online teman-teman. Ya, seperti yang kalian ketahui, jika kalian adalah old subscriber atau subscriber lama saya memang ada membuka program namanya SMJK atau 1 Minggu Jago Kanvas. Dan saya juga nggak nyangka yang mengikuti program saya itu untuk saat ini ya teman-teman, dari saya membuat program sampai saat ini saya membuat video ini udah ada 287 orang yang join SMJK teman-teman. Itu memang 80% itu orang-orang yang belajar dari nol ya teman-teman. Mas, saya mau jadi seorang kanvas, saya mau jadi freelance, SMJK bisa nggak untuk mengajari saya dari nol sampai bisa. Terus berikutnya lagi yang 20% adalah distributor sama beberapa owner brand, itu juga ada yang join di program saya SMJK. Nah, seperti itu. Itulah pentingnya kenapa kita harus membuat channel dengan satu niche atau satu tema teman-teman. Misalnya lagi nih, channel Bang Denjisi. Dia khusus membahas YouTube, dia membahas kelas online, kelas marketing ya tentang search engine optimization, tentang dunia yang berhubungan sama YouTube. Misalnya lagi Nathan, dia membuka jasa kursus online berupa les gitar, karena channelnya itu membahas tentang gitar dan alat musik, seperti itu. Nah, terus berikutnya kita juga bisa melakukan jasa konsultasi teman-teman. Nah, untuk jasa konsultasi itu gini, misalnya kalian YouTuber yang membahas tentang kesehatan, dan misalnya kalian memang seorang dokter ya teman-teman, kalian terus membuat jasa konsultasi untuk penyakit tertentu yang bersifat spesialis, yaitu kalian bisa mendapatkan upah dari hal tersebut teman-teman. Seperti misalnya nih, Roy Kiyoshi, pasti kalian tahu kan Roy Kiyoshi, orang yang indigo itu, dari jasa konsultasi yang ia lakukan, dia bisa meraup uang yang sangat banyak teman-teman. Kalian bisa cek atau baca sendiri di artikel ya teman-teman, bisa searching di Google ataupun di YouTube. Nah, untuk SMJK hanya sekedar info aja ya teman-teman, itu adalah gabungan dari program kursus online marketing dan jasa konsultasi marketing. Seperti itu teman-teman. Terus berikutnya, next yang terakhir, kita bisa mendapatkan uang selain dari iklan AdSense, itu adalah dengan Saweria. Kita membuat akun Saweria. Pasti kalian masih asing ya kan, apaan Saweria? Jadi begini teman-teman, beberapa hari yang lalu itu ada orang yang DM Instagram saya menggunakan bahasa Inggris. Lah, saya translate menggunakan Google Translate. Intinya gini, Mas menerima bantuan Saweria nggak? Saya nggak tahu Saweria itu apaan. Saya cek, oh ternyata dia itu mau nyawer teman-teman. Jadi bukan hanya penyanyi dangdut doang yang disawer, tapi konten kreator atau YouTuber itu juga bisa disawer teman-teman. Yaitu kalian harus membuat akun Saweria. Tapi saya kan nggak ada kan. Nah, terus orang yang DM saya ini, dia itu meminta rekening saya dan transfer sejumlah uang. Dan ya terbilang lumayan teman-teman. Katanya ada video-video saya beberapa yang menginspirasi dia. Terus ya ingin mengucapkan terima kasih lah, gampangnya seperti itu. Jadi ibaratnya saya dikasih uang tips seperti itu. Mas, intinya gini, dia DM pakai bahasa Inggris lagi, saya translate, itu artinya kurang lebih seperti ini. Terima kasih Mas untuk video-videonya, saya kirim beberapa sejumlah uang gitu ya teman-teman, untuk membeli lighting, membeli mikrofon ini dari hasil Saweria teman-teman. Ini yang sering digunakan oleh Alif Bata ini teman-teman. Dan beberapa peralatan yang menunjang untuk membuat video seperti itu. Dan saya juga disuruh untuk rajin lagi membuat video, karena video-video saya katanya itu bagus. Terima kasih bagi yang sudah mengirimi saya akun Saweria ya teman-teman.
Itu beberapa sharing, kalau nggak salah namanya itu Bang John, teman-teman. Nggak tahu itu, yang jelas bukan orang Indonesia. Tapi untuk saat ini itu saya pun tetap nggak membuat akun Saweria, karena di Indonesia itu masih jarang seperti itu. Itu biasanya itu ada di luar negeri. Dan setelah saya selidiki, kok ada orang luar yang bisa menonton video saya dan kok paham apa yang saya omongin. Ternyata saya itu memang ada beberapa video yang subtitle otomatisnya saya aktifkan, teman-teman. Dan saya setiap upload video, saya menggunakan sebuah tag berbahasa Inggris. Misalnya saya ingin membahas bisnis rokok, saya menggunakan hashtag sebentar teman-teman, saya ngeblank teman-teman, sigaret bisnis. Ya, kalau bisnis rokok, sigaret bisnis. Terus learn canvas, learn freelance, itu kan tag-tag bahasa Inggris. Nah, jadi otomatis video-video saya ada di mungkin ada di rekomendasi video orang-orang luar tersebut, teman-teman. Dan memang setelah saya cek menggunakan beberapa teman saya, video saya memang ada beberapa yang ada iklan luar negerinya seperti itu, teman-teman. Jadi enaknya itu gini, kalau misalnya banyak iklan luar negeri yang masuk di channel YouTube kita, itu RPM sama CPM-nya itu gede, penghasilan kita lebih besar. Tapi untuk RPM sama CPM, kalau misalnya untuk iklan Indonesia, itu sangat kecil, teman-teman. Sangat kecil sekali, teman-teman. Bayangkan, untuk 1000 views, itu kita cuma dapat $1. Bahkan kadang nggak sampai $1. Jadi makanya nih, bagi kalian yang YouTuber pemula khususnya, yang channelnya belum dimonetisasi, sambil menyelam minum air, teman-teman. Oke, jadi nggak usah terlalu fokus sama mengejar gimana caranya supaya saya itu monetisasi. Kalian fokus saja di video-video kalian, buat video yang lebih rutin lagi, lebih rajin lagi, lebih semangat lagi, lebih bagus lagi, seperti itu, teman-teman. Karena nanti kalau misalnya video kalian yang bagus, itu dengan sendirinya subscriber itu akan berdatangan, dan otomatis watch time atau jam tayang kalian juga naiknya akan cepet, teman-teman. Itu pengalaman saya seperti itu dalam dunia per-YouTubean. Oke, mungkin itu beberapa cara ya, teman-teman. Sebenarnya masih ada beberapa cara lagi supaya kita bisa dapat uang dari YouTube selain dari iklan. Tapi akan saya buatkan part 2, teman-teman. Kalau views video ini rame, saya akan upload video part 2-nya, teman-teman. Oke, jadi bagi kalian nih yang kepengen nonton video part 2 saya, silahkan tulis di kolom komentar, Bang upload video part 2. Oke, terima kasih. Bagi kalian yang baru pertama kali mampir, jika ingin menonton video saya yang selanjutnya, silahkan kalian subscribe dan aktifkan loncengnya supaya mendapatkan info terbaru jika saya upload video. Jika kalian rasa video ini bermanfaat, kalian bantu like dan share di sosial media yang kalian miliki. Jangan lupa follow Instagram saya, bangkit_.